wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan sebelumnya kita sudah banyak belajar mengenai teks negosiasi. Apakah kalian masih ingat apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Ya, bagus. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengertian, ciri-ciri, kemudian tujuan, kemudian pola penyajian, dan jenis-jenis negosiasi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur teks negosiasi dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Berikut pemaparannya. Struktur negosiasi memiliki beberapa bagian. Di antaranya, yang pertama, orientasi. Orientasi pada struktur negosiasi berisi tentang bagian pembuka, bisa salam, sapaan, atau ucapan lainnya untuk memulai sebuah interaksi sosial. Misalnya, Assalamualaikum, selamat pagi, permisi, dan lain-lain. Yang kedua, permintaan. Di dalam permintaan, pembeli akan mengungkapkan keinginannya dalam membeli atau mendapatkan suatu barang yang dimaksud. Yang ketiga, pemenuhan. Setelah mengutarakan permintaannya, penjual akan berusaha mencari barang itu dan menyatakan mampu memenuhi permintaan tersebut. Lalu memberitahu beberapa harga yang harus dibayar sebagai pemenuhan terhadap barang yang ingin dibeli. Selanjutnya yang keempat, penawaran. Apabila pembeli tidak setuju dengan harga yang diberikan penjual, maka pembeli akan berada di dalam tahap ini, yaitu tahap penawaran. Inilah isi dari negosiasi. Nah, pada tahap ini pembeli akan menawar hingga mendapatkan harga yang pas untuk dirinya. Selanjutnya yang kelima, persetujuan. Sebelum menyetujuinya, penjual biasanya melakukan pertimbangan. Apakah harga yang ditawar tetap bisa menguntungkan untuk dirinya atau tidak? Apabila sudah cocok dengan harga yang ditawar, penjual akan menyatakan persetujuan kepada pembeli. Yang keenam, pembelian. Setelah dicapainya persetujuan, pembeli akan membayar barang yang ingin ia beli sesuai harga yang disetujui. Yang terakhir, penutup. Di dalam penutup biasanya terdapat salam atau ungkapan terima kasih atau ucapan lainnya yang dapat menutup sebuah aktivitas negosiasi. Struktur tersebut merupakan struktur dalam jual beli. Nah, untuk struktur negosiasi yang lain, misalnya negosiasi dalam pemecahan masalah, tentu akan disesuaikan. Tidak perlu ada struktur pembelian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama, menggunakan kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Hampir berimbang. Hal tersebut terkait bentuk negosiasi yang berupa percakapan sehari-hari. Sehingga ketiga kalimat ini muncul secara bergantian. Yang kedua, banyak menggunakan kalimat yang menyatakan keinginan atau harapan. Hal ini banyak sekali terkait fungsi negosiasi itu sendiri, yaitu untuk menyatakan kepentingan dan mengobrolkannya dengan para bicara. Oleh karena itu, akan banyak kalimat yang menyatakan hal tersebut. Nah, ini ditandai oleh penggunaan kata-kata seperti
mohon, boleh, minta, harap, mudah-mudahan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat bersyarat, yakni kalimat yang ditandai dengan kata-kata seandainya, bila, kalau, jika, apabila. Nah, hal tersebut terkait dengan masing-masing pihak dalam rangkaian negosiasi kepentingan masing-masing. Kemudian yang terakhir, banyak menggunakan konjungsi penyebab atau kausalitas. Nah, karena teks ini akan banyak menggunakan argumen yang disampaikan masing-masing pihak untuk memperjelas alasan, mereka perlu menyampaikan sejumlah alasan yang ditandai dengan kalimat misalnya sebab, soalnya, karena, akibatnya, dan oleh karena itu. Nah, sekarang kalian sudah paham kan mengenai teks negosiasi? Baiklah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum